Anak soleh sehat. Alhamdulillah. Anak soleha sehat. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masuk dengan kisahnya Nabi Musa alaihis salam. Nabi Musa alaihis salam. Ada yang tahu gelarnya Nabi Musa? Nabi Musa gelarnya apa? Dikasih gelar apa? Anak soleh. Gelarnya Nabi Musa apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nabi Musa itu salah satu gelarnya adalah Kalimullah. Ya, apa? Kalimullah. Ya, Kalimullah. Jadi kenapa diberi gelar Kalimullah? Karena Nabi Musa ya bisa langsung berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan melihat ya, bukan melihat, tapi berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa keturunan siapa? Ternyata kalau ditarik garis ke atas keturunan Nabi Musa itu ketemu di Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa bin Imran, nama bapaknya Nabi Musa Imran bin Qotas. Ya. Qotas itu nama kakeknya Nabi Musa bin Azar bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Jadi ternyata memang Nabi Ibrahim itu salah satu gelarnya Abul Anbiya, dan terbukti sampai Nabi Musa itu nasabnya masih nyambung sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti Nabi Musa masih keturunan siapa anak soleh? Nabi Musa masih keturunan siapa? Keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Penting kita tahu kenapa kita agama Islam. Ya, yang wajib kita ketahui ada berapa nabi? 25. Nabi Musa umurnya berkisar 120 tahun. Berapa? 120 tahun. Ya, umur Nabi Musa lumayan panjang karena kisahnya pun panjang. Di dalam Al-Quran itu nama Nabi Musa disebutkan itu ada 136 kali. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak, 136 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Itu menandakan bahwa kisahnya Nabi Musa ini lumayan panjang, dan kita umat Nabi Muhammad bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah Nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak soleh. Nabi Musa tinggalnya di mana? Ada yang tahu nggak? Tempat tinggal Nabi Musa daerah mana? Daerah Arab. Iya, Arabnya sebelah mana? Madinah. Wah, kurang tepat. Depannya M, belakangnya R. Mesir. Kalau dengar Mesir yang diingat apa? Pernah dengar kata-kata Mesir nggak? Pernah apa yang diingat kalau dengar Mesir? Fir'aun, apa lagi? Piramida. Ya, sampai sekarang masih ada nggak piramidanya? Ada. Ada yang mau masuk? Nggak usah, ngapain ya? Mending masuk ke Mekah, Madinah daripada masuk ke piramida. Di piramida isinya apa? Kuburan.
Ya, makamnya Fir'aun. Ya. Oke, anak-anak yang saleh dan salehat, kita masuk di kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu lahirnya, tinggalnya di negara Mekah lagi, negara Mesir. Ia tahu pengen ke Mekah, mudah-mudahan kita semua bisa ke Mekah, amin ya rabbal alamin. Dari sekarang kumpulin duit ya, 1.000, 2.000, jajan berapa sehari? Kira-kira nabung 1.000 sehari bisa nggak? Bisa. Berapa lama nabungnya? 30 tahun. Nanti kekumpul insya Allah bisa berangkat haji. Insya Allah. Ketika Nabi Musa lahir, bahkan sebelum Nabi Musa lahir, ya, itu Fir'aun raja di Mesir. Jadi sebetulnya Fir'aun itu bukan nama, tapi Fir'aun itu sebutan raja. Kalau di kita presiden, Fir'aun itu sebutan untuk pemimpin Mesir. Ya, kita gampangnya kita bilang raja Mesir Fir'aun. Dia mendengar informasi dari ahlu kitab bahwa akan ada seseorang yang lahir laki-laki dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaan Mesir. Ya. Informasi ini bocor sampai kepada Fir'aun. Fir'aun dia udah seorang raja yang gagah perkasa, kerajaannya besar, bala tentaranya banyak, ya. Tapi masih takut sama satu orang yang akan meruntuhkan kerajaan Mesir. Kalah. Lalu akhirnya Fir'aun memutuskan membuat keputusan negara bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir akan langsung dieksekusi. Tahu eksekusi? Dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Saking takutnya Fir'aun, bahkan takutnya sama bayi yang baru lahir langsung dibunuh. Akhirnya Fir'aun mengirim pasukannya untuk ke seluruh penjuru negara Mesir. Setiap rumah diketok, tok. Ya. Ini siapa orang tuanya? Ya, siapa di sini kepala keluarganya? Istrinya mana? Lagi hamil apa enggak? Oh, hamil. Lahirnya kapan? Dicatat. Lahirnya tanggal 20 Oktober. Pindah lagi ke rumah sampingnya, kotak. Siapa kepala keluarganya? Siapa mana istrinya? Lagi hamil enggak? Hamil. Coba kapan lahirnya? Dicatat. Semua warga di Mesir, ya, perempuan yang sedang hamil itu dicatat kapan lahirnya. Lalu setelah sampai pada masa kelahirannya, tentara tadi balik lagi ke rumahnya. Oh, hari ini jadwalnya rumah si fulan lahir istrinya. Disamperin sama tentara. Ya, bawa pedang. Tunggu sampai bayinya lahir, oe gitu kalau lahir ya. Kalau lahir gimana suaranya? Masih inget gak? Dulu lahir gimana suaranya? Hah? Ada inget gak? Pernah lahir gak? Pernah. Inget gak suara lahirnya? Tangisan bayi keluar, tentara masuk ngecek bayinya laki-laki apa perempuan. Kalau perempuan dia main, dibiarin hidup. Kalau laki-laki langsung dieksekusi, langsung dibunuh. Pindah lagi, oh hari esoknya jadwalnya keluarga si fulan lahiran istrinya, disamperin semua. Ya, sampai ibunya Nabi Musa alaihissalam sejak mengandung ini khawatir, ya, khawatir bahwa bayinya akan dibunuh.
Maka ketika tahu ibunya Nabi Musa ini sedang hamil, beliau ngumpet, nggak lagi di rumah, masuk ke dalam hutan menghindari tentara yang ngecek rumahnya untuk mengetahui dia sedang hamil atau tidak. Terus sampailah Nabi Musa lahir. Nabi Musa lahirnya ketahuan tentara nggak? Ketahuan nggak? Enggak. Kalau ketahuan udah dibunuh, dieksekusi. Tapi enggak. Dengan izin Allah, Allah melindungi Nabi Musa dari sejak dalam kandungan sampai dilahirkan oleh ibunya. Lahirlah Nabi Musa alaihissalam, seorang bayi yang masih kecil, ya, lalu disusui oleh ibunya. Ibunya ini ketakutan, ya, gimana ini anak saya? Jangan sampai ketemu tentara lalu dibunuh. Ya. Maka ibunya Nabi Musa alaihissalam mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi langsung terbersit dalam pikirannya, ada orang atau seseorang yang tiba-tiba ada suara lah gitu dalam pikirannya, letakkan bayimu di peti, ikat menggunakan tali petinya, lalu alirkan peti itu ke sungai Nil. Ibunya Nabi Musa disuruh naruh anaknya Nabi Musa alaihissalam di dalam tahu peti nggak? Peti tahu nggak? Tahu ya. Bayinya taruh dalam peti, petinya diikat lalu taruh di sungai. Kira-kira peti tenggelam nggak? Enggak, kan terbuat dari kayu atau rotan. Yang saat itu enggak ada. Ya, jadi tidak tenggelam. Bayi belum begitu berat. Ya, beratnya paling berapa kilo lah. Lalu dengan penuh kegelisahan, ibunya Nabi Musa alaihissalam tetap meletakkan bayinya. Ya, meletakkan bayinya dalam peti, petinya ditaruh di sungai. Peti itu terbawa oleh aliran sungai. Lalu ibunya Nabi Musa menyuruh kakaknya yang paling tua, seorang perempuan, wahai anakku, tolong kamu ikutin itu bayi, kamu ikutin peti, kamu ikutin adik kamu. Tapi jangan terlalu dekat, dari jauh, lihat aja dia kemana nih arah aliran sungainya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi, ya, mengikuti aliran sungai, diikuti oleh kakaknya perempuan, mengendap-endap dari belakang, dari jauh, diikuti, sampailah Nabi Musa alaihissalam, petinya yang tadi itu, sampai di kediaman kerajaan. Ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Siapa namanya? Depannya A, belakangnya H. Masa nggak pernah dengar? Anak. Asina. Azizah, salah. Asia. Ya, siapa namanya? Asia. Dilihat ada peti, diambil petinya. Pas dibuka petinya ternyata isinya bayi laki-laki. Diangkat sama istrinya Fir'aun, diangkat sama Asia, kegirangan dia. Kenapa girang? Karena ternyata Asia sama Fir'aun belum punya anak. Dia buka peti, ternyata bayi laki-laki girang. Alhamdulillah, tapi dulu belum ada sebutan alhamdulillah. Ya, mereka senang lah. Mereka senang. Ya, mereka senang sekali. Ya, mereka senang, diangkat bayinya, dibawa ke Fir'aun. Kata Fir'aun, itu bayi laki perempuan, laki-laki. Ayo ambil tentara, bunuh. Wah, Fir'aun tuh bunuh aja. Kata Asia, jangan Fir'aun, jangan.
Ini bayi laki-laki, biarin. Ya, ini bayi gak punya dosa, biarin aja tinggal sama kita. Syukur-syukur bisa kita adopsi. Ya, akhirnya diadopsilah diadopsilah Nabi Musa alaihi. Lalu berjalanlah beberapa hari, gitu ya. Fir'aun ini ngegendong Nabi Musa yang masih bayi. Jenggotnya ditarik, sama bayi. Sakit nggak kalau jenggot ditarik? Sakit. Fir'aun kesel lagi, ambil tentaranya, mau dibunuh Asia lagi. Jangan Fir'aun, jangan. Ini bocah masih kecil. Ya udah kalau gitu, kata Fir'aun. Sekarang kita tes aja nih anaknya kita tes. Jadi Fir'aun naruh di satu sisi ada buah, di satu sisi ada bara. Tahu bara? Bara yang buat bakar-bakar itu, ya lagi panas-panasnya. Satu sisi ditaruh buah, satu sisi ditaruh bara. Jadi kanan kiri itu bara sama buahnya. Nabi Musa disuruh jalan, disuruh milih antara buah sama bara. Nabi Musa masih kecil, masih bayi, bisa jalan nggak? Bayi bisa jalan nggak? Enggak, tapi udah bisa merangkak. Nabi Musa merangkak. Tangannya sudah dekat, tangannya udah pengen ngambil, ya, udah mau ngambilnya buah. Ya, Nabi Musa kan pinter ya, masih kecil tapi udah pinter, pengen ngambil buah. Tapi sama malaikat dibelokin tangannya, akhirnya ngambil bara. Baranya dimasukin ke dalam mulut. Setelah itu lalu Asia mendekati Nabi Musa. Ya, setelah masuk ke dalam mulut, baranya dibuang. Tuh kan Fir'aun, ini bocah masih kecil, masih belum ngerti mana yang benar mana yang salah. Jangan dia ngapain? Kata siapa? Kata Asia. Ya, untuk membela Nabi Musa alaihissalam supaya tidak dibunuh oleh Fir'aun. Padahal sebetulnya Nabi Musa udah cerdas, udah pengen ngambil buah. Ya, akhirnya makan bara kan, ya panas itu masuk ke mulut. Akhirnya lidahnya Nabi Musa pun terluka. Ini kalau ngomong nggak begitu jelas. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Lalu tumbuhlah Nabi Musa alaihissalam. Masih bayi Nabi Musa. Bayi makannya apa? Anak soleh. Kalau bayi makannya apa? ASI. Ya, makannya ASI, air susu ibu. Akhirnya Asia nyari perempuan yang ada dalam kerajaan. Siapa perempuan yang bisa menyusui anaknya ini? Nabi Musa. Datang satu, nangis Nabi Musa nggak mau. Datang satu lagi, nangis nggak mau. Datang lagi nggak mau, nangis. Bukan. Nabi Musa kelaparan. Kenapa? Karena tidak ada perempuan yang bisa menyusui. Sedangkan ibunya Nabi Musa alaihissalam sedang gelisah. Gimana nih anak saya? Ya Tuhan, saya pengen dekat lagi sama anak saya. Saya pengen nyusuin anak saya. Kata siapa? Kata ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Akhirnya Asia pun keluar kerajaan, nyari di negaranya perempuan yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Lalu ibunya Nabi Musa akhirnya mengirim kakaknya yang paling tua tadi, ya. Wahai kakak, anak perempuanku, tolong kamu jalan sana ke kerajaan. Kamu cari tahu gimana kondisinya Musa. Akhirnya jalanlah perempuan ini, kakaknya Nabi Musa yang paling tua perempuan, mendekati kerajaan. Ternyata di kerajaan sedang mencari perempuan yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Dengan kepintaran kakaknya ini, ya kakaknya ini datang menghampiri anak buahnya Asia. Ya. Wahai anak buahnya Asia, aku mau nggak saya kantor ke perempuan yang bisa menyusui bayi yang ada dalam kerajaan. Pengawalnya bingung, masa sih
Ini kita udah keliling nggak ketemu. Dari mana kamu tahu kalau perempuan itu bisa menyusui anak yang ada dalam kerajaan? Kata kakaknya Nabi Musa, ini perempuan, ini keluarga keturunan orang baik-baik. Ya, insya Allah bisa menyusui bayi itu. Oke, akhirnya deal. Diantarlah Asiyah bayinya beserta para pengawal ke rumah ibunya Nabi Musa alaihi salam. Diberikan bayi itu yang tadinya Nabi Musa nangis, merengek nangis, ya, nangis gitu. Kenapa? Kelaparan. Bayi kalau lapar nangis, kalau haus nangis. Dipangkulah oleh ibunya, ya. Padahal Asia nggak tahu kalau itu ibunya. Dipangkulah lalu disusui. Akhirnya bayinya diem anteng, ya. Bayinya diem anteng. Lalu Asia memberikan tawaran, ya, wahai ibu, ayo ikut saya ke kerajaan, ya, nanti saya kasih gaji dan lain-lain. Tapi ibunya Nabi Musa menolak, nggak bisa, wahai Asia. Kenapa? Saya punya suami, saya punya keluarga, saya nggak bisa tinggalin. Akhirnya dalam riwayat disebutkan Asia mengajak ibu datang ke kerajaan, diberikan tempat tinggal yang layak, dan ketika Nabi Musa haus lalu diantar kepada ibunya untuk disusui. Itu sedikit perjalanan kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa lahirnya itu taruhannya udah nyawa. Pertama, seorang ibu ketika melahirkan itu mempertaruhkan nyawanya. Di rumah ada ibu gak? Ibu ada gak? Ada. Anak soleha punya ibu? Punya. Ketika ibu melahirkan kalian, itu taruhannya adalah nyawa. Nyawa siapa? Nyawa ibu sendiri. Kedua, nyawa kamu juga. Bisa dua-duanya selamat, bisa salah satunya selamat. Tapi sampai saat ini anak soleh dan soleha lahir di dunia dengan selamat, maka ketika melahirkan alhamdulillah lahirnya lancar, ibunya sehat, kamu juga sehat. Nanti kita lanjutkan minggu berikutnya, insya Allah.